Akhirnya, kasus komunitas Facebook yang bikin resah, fantasi sedarah nunjukin titik terang. Polisi kabarnya sudah meringkus 6 orang tersangka Selasa lalu. Komunitas ini tuh bikin resah karena lebih dari 30.000 anggotanya tuh asik berfantasi dengan keluarganya mereka sendiri alias incest. Bisa antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-laki atau antar sesama saudara kandung. Ini tuh ngeri banget. Sejauh ini, 6 orang yang ditangkap tuh berperan sebagai admin dan juga ada yang menjadi anggota aktif. Mereka ditangkap di sejumlah titik lokasi dari Pulau Jawa dan Sumatera. Polisi juga sita beberapa barang bukti kayak komputer, HP, kartu SIM, ratusan foto dan video, dan lainnya. Mereka saat ini lagi ditahan di Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya buat proses penyidikan lebih lanjut. Nah, karena komunitas itu punya ribuan anggota, nggak menutup kemungkinan kalau jumlah tersangka akan bertambah lagi. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes RD Acaniago tuh bilang, komunitas ini udah jadi perhatian dari lama karena sebarin konten pornografi, terutama konten seksual yang menargetkan perempuan dan anak di bawah umur. Polisi pastiin bakal tuntasin kasus ini sambil berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang berwenang soal pemblokiran. Buat yang belum tahu, komunitas ini tuh terungkap setelah banyak akun X yang geram dengan aksi anggota komunitas itu. Mirisnya, setelah ditelusuri, komunitas semacam itu nggak cuma satu, melainkan ada banyak. Dalam komunitas itu, para anggota mengutarakan pikiran joroknya dalam teks sampai sertain foto korban. Nggak jarang, bahkan ada orang tua yang mengunggah foto anaknya sambil membayangkan menyetubuhi buah hatinya. Nggak cuma membayangkan, ada juga orang tua yang sudah melakukan pelecehan seksual dengan cara melakukan orgasme di wajah anaknya. Ada juga yang berfantasi dan ingin melakukan hubungan seksual dengan kakak kandung dan masih banyak lainnya. Gak sampai di situ, netizen tuh makin geram saat komunitas fantasi sedarah itu malah merubah namanya menjadi Sukaduka. Dugaannya sih, mereka mengganti nama komunitas itu demi menghilangkan jejak dan saling melindungi anggota agar tidak ketahuan. Tapi sayangnya tetap aja ketahuan dan bukti-bukti yang ada sudah terlanjur beredar. Sampai saat ini, polisi belum jelasin secara terbuka dugaan undang-undang apa yang dilanggar para tersangka dan akan dijatuhi hukuman apa. Tapi menurut Komisioner Kementerian Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Kawian bilang pelaku tuh melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Mereka juga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Terbongkarnya komunitas ini tuh menyadarkan kita semua. Ternyata ruang aman bagi anak dan perempuan tuh masih sangat minim, termasuk di keluarga sendiri. Bukan cuma soal pelecehan seksual, lebih dari itu terkait incest. Masalahnya, praktek incest ini bukan cuma soal moral dan hukum, tapi juga soal kesehatan. Bayi hasil hubungan incest itu punya resiko tinggi untuk lahir cacat, mulai dari gangguan perkembangan otak, fibrosis kistik, penyakit jantung, sampai resiko kematian saat baru lahir. Itu semua terbukti secara sains, bukan sekadar mitos. Ini bukan cuma urusan polisi, tapi urusan kita semua. Semoga pelaku-pelaku lain bisa ditangkap dan ditindak segera. Lindungi anak-anak kita.